Apa kabar cebong-cebong? Apa kabar dobol-dobol? Jancuk matamu. Jancuk jaran kon niku anjen. Jancuk jaran kok ni dobol. Setan iblis dajjal. Matamu itu pitak. Matamu pitak itu. Matamu pitak. Allahumma shalli ala Muhammad. Saudaraku, Ngapunten pangestune. yang nonton video ini dengan bersih hatinya diselamatkan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudaraku sebangsa setanah air, akhir dari perjalanan drama kadrunisme yang dipelopori oleh Sukitnur Raharja dan Bambang Tri berujung pada vonis penjara selama 6 tahun lamanya. Mereka berdua terjerat hukum penodaan agama dan ujaran kebencian. Tentunya dua sosok ini tidak asing bagi kita yang terus menyoroti daripada perkembangan politik terkini. Sosok kedua ini, singkat cerita, ketika Bambang Tri, sang pembuat buku fitnah, buku Jokowi Undercover, dibuatnya ketika masa-masa panas Pilpres yang diikuti oleh Presiden Joko Widodo, yang isi buku tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah fitnah dan cacian serta tidak bisa dibuktikan secara akademis. Akhirnya Bambang Tri dipenjara. Sampai dia keluar dari penjara, malah justru kebenciannya terhadap Presiden Joko Widodo semakin menjadi-jadi. Tidak hanya fitnah soal perjalanan dan biografi Jokowi, tapi Sukitnur malah justru menyoroti ijazah Presiden Joko Widodo. Dia ngoceh di media sosial terkait keaslian atau kepalsuan ijazah Presiden Joko Widodo, sampai pada dia diundang podcast oleh Sukitnur Raharja yang sama-sama geser otaknya. Kemudian di situ dia di podcast diwawancarai, berujung pada mubahalah. Tidak hanya sampai itu, saudara sebangsa setanah air, Sukitnur Bambang Tri bersama komplotannya membawa persoalan itu ke meja hukum. Ketika di meja hukum, dia tidak bisa berkutik, dia tidak bisa mengundang saksi, tidak bisa membuktikan keaslian ijazah Presiden Joko Widodo. Malah justru di situ Sukitnur dan Bambang Tri pada proses-proses itu sempat dipenjara satu sel. Kabarnya pada waktu itu Bambang Tri dan Sukitnur sempat berantem. Ini kan menjadi lucu ya. Sempat berantem dan saling menyerang. Saya nggak bisa membayangkan apa yang mereka persoalkan dan sehingga mereka berantem. Saudara sebangsa setanah air, sesampainya di puncak peristiwa, akhirnya Sukitnur dan Bambang Tri divonis 6 tahun penjara terkait ujaran kebencian dan penodaan agama. Ini memang jelas pasar yang harus dilekatkan pada sosok Sukitnur yang hari-harinya ceramah, hari-harinya ujaran kebencian, hari-harinya caci maki. Walaupun Sukitnur di kalangan kadrunisme diberikan panggung dan diberikan suatu corong untuk berbicara, ini pun juga lucu saja. Ini juga membuat gelak tawa bagi saya. Ada juga ya kelompok-kelompok seperti itu masih memberikan panggung kepada Sukitnur Raharja yang tidak punya kompetensi apapun di dalam bidang agama, tidak punya keahlian apapun di dalam bidang agama. Sukitnur dibandingkan anak SD yang belajar Iqra lebih mulia dan lebih bagus anak SD yang sedang belajar Iqra daripada Sukitnur yang tidak punya keahlian apapun di bidang agama tetapi bermain-main dengan agama. Contohnya menafsirkan Al-Quran. Kita sudah sering mendengar ocehan-ocehan gak mutu, pemikiran-pemikiran sesat, ucapan-ucapan yang dikeluarkan
apalagi tafsiran-tafsiran agama yang keliru oleh Sugih Nur Raharja ini, seperti terkait ulama, siapapun yang takut kepada Tuhan maka dia ulama, hewan ulama, ini ulama. Itu adalah contoh kengawuran Sugih Nur. Belum lagi cacian dan makian yang terus digembor-gemborkan oleh Sugih Nur Raharja di channel YouTube-nya maupun di ceramah-ceramah yang lainnya. Seperti umpatan-umpatan makian yang dia bilang adalah kemesraan, seperti umpatan jancuk, matamu picek, mbok edobol. Itu adalah contoh ungkapan dari Sugih Nur Raharja, sebagai akhir, yang tidak lain dan tidak bukan seperti kita mendengar radio yang rusak atau televisi yang rusak. Jadi kalau mendengar cerita sosok Sugih Nur ini yang hanya adalah ketawa dan aneh ya, ada ya orang seperti Sugih Nur Raharja tidak punya keahlian agama tapi bicara agama, tingkatannya berbicara agama itu langsung lonjak tinggi. Mending lah kalau dia bicara Iqra, bicara hadis, dia bicara tafsir Al-Quran udah bicara tinggi-tinggi, ngawur, salah lagi, ini kan parah banget kan. Jadi sosok Sugih Nur dan Bambang Tri, menurut saya selain dipenjara selama 6 tahun, dijebloskan ke pesantren saja selama 20 tahun. Pesantren yang mana pesantren itu mengurusi orang-orang yang otaknya geser, sehingga nanti ketika dia keluar dari pesantren tersebut, Sugih Nur dan Bambang Tri tidak lagi meresahkan dan juga tobat, tidak lagi mengucapkan ucapan-ucapan yang rusak, pemikiran-pemikiran yang ngawur, dan ajaran-ajaran agama yang membelingerkan. Ini tentunya PR ya bagi aparat ya. Kalau tidak mampu mengurusi sosok seperti ini, lempar saja ke pesantren yang mengurusi bagaimana kerusakan otak itu terjadi, bagaimana kerusakan moral itu terjadi, bagaimana orang kok bisa tersesat di dalam agama, itu lempar saja ke pesantren. Banyak kok pesantren-pesantren yang ngurusin orang-orang yang seperti ini, itu dimanfaatkan saja, jebloskan ke situ saja biar beres ya. Termasuk kadrun-kadrun yang sesekali kumat ya, kalangan-kalangan kadrun yang tiba-tiba marah-marah, ceramah-ceramahnya caci maki, menyalahkan sana sini, menyalahkan pemerintah, menyalahkan NU, menyalahkan ulama dan sebagainya, ini ceburkan saja ke pesantren yang mengurusi orang-orang yang otaknya geser. Jadi menurut saya Sugih Nur dan komplotannya tidak hanya terganggu terkait moralnya, tetapi psikologinya terganggu. Dia ada suatu kelainan yang mana yang disebut adalah waham kebesaran. Jadi dia itu menganggap dirinya itu benar, paling benar sendiri. Jadi tidak ada manusia selain mereka yang benar. Ini kan salah kaprah. Tidak hanya kerusakan moral, kerusakan mental, tetapi psikologinya. Jadi orang-orang seperti ini tidak hanya cukup disembuhkan dalam penjara, tapi harus dijebloskan di pesantren, di situ diterapi, datangkan ahli psikolog, periksa otaknya. Jadi itu, saudaraku sebangsa tanah air, terkait dua sosok kontroversi yang berakhir vonis 6 tahun penjara, Sugih Nur dan Bambang Tri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.